Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di sekolah minggu kita minggu ini bersama Losarani dan ditemani teman-teman kalian ada Jian, Adel. ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memuji, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Yesus itu berjanji kepada kita, kemanapun kita pergi, Dia selalu beserta kita. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan, yaitu lagu pujian Yesus Berjanji. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemana ku pun pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pasti Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, sebab ku berikan, ku angkat tangan kecil. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemana ku pun pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pasti Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku, serta ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, aku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Sorak dan pujian bagi Rajaku, serta ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku pada ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang
berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elisa yang menggantikan Nabi Elia. Dan juga kita belajar tentang beberapa raja Israel yang jahat. Dan juga kita menanggapi bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjadi nabi, raja, dan imam bagi kita umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi, imam, dan raja yang sempurna bagi kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang sejarah bangsa Israel, yaitu tentang Allah mengirim umatnya ke pembuangan. Kisah ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal ke-13 sampai pasal yang ke-25. Nah adik-adik, sebelumnya Rosa mau bertanya sedikit ya untuk adik-adik. Nah, Rosa akan bertanya tentang tindakan dan konsekuensi atau sebab dan akibat. Nah, yang pertama Rosa akan bertanya, saat sekolah normal, ya sekolah yang normal ya, ke sekolah datang, adik-adik bangunnya kesiangan. Kira-kira konsekuensinya apa atau akibatnya apa? 1, buru-buru, ya makan buru-buru, mandi buru-buru, berangkatnya buru-buru. Itu kalau kesiangan ya. Selanjutnya sampai di sekolah mungkin sudah masuk kelas dan akhirnya adik mungkin ditegur oleh guru. Nah, itu tindakannya bangunnya kesiangan. Konsekuensinya buru-buru dan terlambat masuk kelas. Yang kedua loh sama tanya. Jika tindakan adik bermain HP terus atau bermain game terus sampai lupa waktu, konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Mata sakit ya, dimarahi sama orang tua, atau HP-nya rusak. Nah, itu konsekuensinya. Yang terakhir, tindakannya adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Mendapatkan nilai yang memuaskan, nilai yang bagus, disayang sama orang tua, mendapatkan nilai ranking bagus, ranking 1. Itu ya. Jadi setiap tindakan kita, baik itu yang baik atau yang buruk, mempunyai konsekuensi
masing-masing. Kalau baik ya konsekuensinya baik, kalau buruk konsekuensinya buruk. Nah, pelajaran hari ini akan berhubungan dengan tindakan dan konsekuensi. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya bagi bangsa Israel. Kita akan mundur sedikit ke beberapa minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat kan raja pertama bangsa Israel? Saul. Raja kedua Daud. Raja ketiga Salomo. Nah, Raja Saul, raja pertama bangsa Israel dulu, raja yang gagah berani, tapi dia melanggar perintah Allah. Akhirnya dia ditegur oleh Nabi Samuel dan akhirnya dia digantikan oleh raja kedua, yaitu Raja Daud. Ya, tidak digantikan sama anaknya, tapi digantikan oleh orang lain, Raja Daud. Raja Daud, raja yang kedua, seorang raja yang berkenan di hadapan Allah, seorang raja yang mengikuti perintah Allah. Pernah dia jatuh dalam dosa, tetapi dia bertobat. Dan Raja Daud ini yang dijanjikan oleh Allah akan memiliki kerajaan yang kekal. Keturunannya akan memiliki kerajaan yang kekal. Nah, raja ketiga yaitu Raja Salomo. Nah, ada yang masih ingat Raja Salomo? Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia mendirikan bait Allah. Ya. Terus yang terakhir yang disayangkan, dia jatuh dalam dosa juga. Dia menikahi istri-istri dari bangsa-bangsa asing dan dia juga ikut menyembah dewa-dewa asing, Allah-Allah lain yang akhirnya membuat Tuhan murka. Nah, konsekuensi yang didapat oleh Raja Salomo ini, raja ketiga, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dan ayat 9 sampai ayat 11, adik-adik juga bisa melihat di samping ya. Di situ konsekuensinya adalah kerajaan Israel akan terpecah dan akan diserahkan kepada hamba-hambanya. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua, adik-adik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang itu ya, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut kerajaan Israel, kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, dalam gambar yang di samping, kerajaan itu terpecah. Ya. Di gambar ini adik-adik bisa melihat daftar raja-raja yang memimpin kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kita melihat di samping nama-nama raja ini ada beberapa tulisan ya, ada jahat dan ada tulisan benar. Nah, ini tulisan jahat dan benar ini melambangkan raja tersebut dalam masa pemerintahannya melakukan perbuatan yang jahat atau melakukan perbuatan yang benar di mata Allah. Nah, dari bisa melihat kita pertama-tama kita akan melihat raja-raja di kerajaan utara atau kerajaan Israel. Yang raja pertama itu adalah Yerobeam. Di situ dikatakan jahat, sampai dengan Raja Yoram jahat. Nah, sampai raja-raja yang terakhir, adik-adik bisa lihat di situ di belakangnya terisi kata-kata jahat, 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 jahat. Jadi semua raja di kerajaan utara atau kerajaan Israel itu berlaku yang jahat di mata Allah. Jahatnya apa sih, Losa? Mereka menyembah dewa-dewa palsu, Allah-Allah yang lain selain Allah Israel, Allah pencipta, Allah Israel yang mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Mereka melakukan yang jahat. Mereka juga mempersembahkan korban-korban tidak pada Allah tetapi kepada dewa-dewa yang lain. Nah, mereka juga tidak menaati perintah-perintah Allah. Mereka berbuat semaunya sendiri. Itu tindakan di raja-raja di kerajaan utara ya, adik-adik ya. Nah, konsekuensi yang didapat apa dengan tindakan seperti itu? Konsekuensi yang didapat sebelumnya Tuhan juga sudah menubuatkan
apabila raja-raja di kerajaan utara melakukan yang jahat, mereka akan dibuang. Nah, mereka dibuang dan diserahkan kepada Raja Asyur. Jadi Tuhan memakai Raja Asyur untuk menyerang untuk menyerang kerajaan utara, kerajaan Israel. Diserang ya, mereka kalah. Raja Asyur menang. Lalu Raja Asyur membawa orang-orang bangsa-bangsa Israel ke kekaisarannya, ke kerajaannya untuk menjadi tawanan. Nah, itu yang konsekuensi didapatkan oleh raja-raja di kerajaan utara. Lalu kita akan melihat di raja-raja di kerajaan selatan, di kerajaan Yehuda. Nah, raja pertama yaitu Rehabeam, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu Abia, jahat. Asa, benar. Wah, raja yang ketiga benar. Lalu Raja Yosafat, benar. Kembali lagi ke Raja Yoram, melakukan yang jahat di mata Allah. Dan seperti yang ada dilihat di gambar samping, jadi di kerajaan Yehuda itu tidak semua raja melakukan hal yang jahat di mata Allah. Ada 8 raja Yehuda yang melakukan hal yang benar di mata Allah. Dan Raja Yosia adalah raja terakhir yang melakukan perbuatan yang benar di mata Allah. Dan setelah Raja Yosia, beberapa raja di bawahnya itu melakukan yang jahat di mata Allah. Sama, mereka menyembah dewa-dewa lain ya, tidak menaati perintah Tuhan, melakukan hal semaunya sendiri. Tapi beberapa raja-raja yang benar itu melakukan hal yang benar. Mereka membuang dewa-dewa, mereka menghancurkan ada yang menghancurkan tempat-tempat persembahan untuk dewa-dewa, mereka hancurkan. Tapi beberapa sampai raja yang terakhir melakukan hal yang jahat di mata Allah. Dan mereka pun mendapatkan konsekuensi yang sama. Allah memberikan kerajaan Yehuda ini, orang-orangnya ini, Allah memakai Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel untuk menyerang kerajaan Yehuda. Di situ Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem yang menjadi ibu kota ya, raja kerajaan Yehuda. Di situ semuanya dihancurkan, dirampas, dan juga orang-orang yang di Yerusalem dan beberapa tempat lain dibawa ke Babel untuk menjadi tawanan. Nah, adik-adik, tindakan-tindakan yang buruk akan mendapatkan konsekuensi yang buruk juga. Padahal sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan kepada Musa sebelumnya bahwa harus mengikuti janji covenant dari Allah. Adik-adik kemarin sempat mendengar ya janji covenant Allah kepada umatnya Israel, bahwa Allah ada penciptanya dan bangsa Israel ada ciptaannya yang ditolong, yang dipilih menjadi bangsa pilihan yang harus hanya menyembah Allah, yang menaati perintah Allah. Tetapi mereka tidak memegang janji covenant Allah. Akhirnya mereka mendapatkan konsekuensi yang buruk. Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perjanjian dan membuang mereka ke negeri yang lain. Nah, adik-adik, setelah itu 10 suku-suku bangsa Israel di kerajaan utara yang tadi di kerajaan kekaisaran Raja Asyur ya, mereka tercerai-berai sehingga kerajaan utara tidak ada lagi. Kerajaan utara, kerajaan Israel akhirnya hilang karena banyak orang-orang di sana yang tercerai-berai, tidak bersatu kembali. Akhirnya kerajaan utara tidak ada lagi. Nah, tetapi berbeda dengan kerajaan selatan. Di kerajaan Yehuda ya, masih ada orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, khususnya dari keturunan Raja Daud, karena Allah pernah berjanji kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan dipelihara dan melalui keturunannya akan timbul
suatu kerajaan yang kekal yang dipimpin oleh raja yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi 500 tahun setelah orang-orang Yehuda dan keturunan-keturunan Daud yang dibawa ke Babel dipelihara Tuhan sampai akhirnya sekitar 500 tahun setelah pembuangan ke Babel itu lahir Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, seharusnya raja-raja di kerajaan Israel, bangsa Israel memimpin rakyatnya untuk menyembah Allah, menaati Allah, hanya berserah kepada Allah, tidak menyembah Allah-Allah yang lain, sehingga mereka dapat merasakan konsekuensi yang baik di tanah perjanjian, yang enak, yang subur. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen? Kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga janji kovenan Allah. Ya, kita, Lose dan adik-adik juga mempunyai janji kovenan dari Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Allah yang berjanji kepada kita apabila kita hanya menyembah Allah, apabila kita menuruti perintah Allah, dan kita berjanji setia kepada Allah, Allah pun akan memberikan janji, menaati janjinya untuk menjaga kita selalu, memelihara kita selalu, seperti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Dengan begitu Allah senantiasa memelihara kita apabila kita terus berpegang teguh pada janji kovenan dari Allah. Ya, begitu adik-adik. Jadi saya harap kita semua dapat bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita boleh memberikan yang terbaik kepada Allah melalui orang tua kita. Kita menyayangi keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan senantiasa memelihara kita sebagai anak-anaknya. Oke, amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Dan untuk ayat hafalannya terambil dari 2 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Adik-adik bisa menghafalkannya ya. Oke, kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami bisa menjaga janji kovenan pada Engkau ya Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami terus menaati Engkau. Tuhan menolong kami, biarlah kami hanya menyembah kepada Engkau. Dan kami selalu hidup seturut dengan perintah dan mau dari Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu senantiasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami. Kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.